Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan kitab kita, yaitu Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan Al-Imam, wa man tamassaka al-yawma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amila biha wastaqama alaiha wa da'a ilaiha kana ajruhu awfara wa akthara min ajri man jara ala hadhil jumlati fi awailil Islam wal millah. Yani barang siapa yang berpegang teguh atau orang yang berpegang teguh pada hari ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni pada masa Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa amila biha, dan dia beramal dengan sunnah tersebut, wastaqama alaiha, dan dia istiqamah di atas sunnah tersebut, wa da'a ilaiha kana ajruhu awfara wa akthara, dan dia mendakwakan manusia kepadanya, dia mengajak orang lain supaya berpegang teguh dengan sunnah tersebut dan beramal dengannya serta istiqamah di atasnya, kana ajruhu awfara wa akthar, niscaya pahalanya lebih banyak dan lebih besar, min ajri man jara ala hadhil jumlati fi awalil Islam wal millah, daripada orang yang berpegang teguh dan istiqamah di atas sunnah pada masa awal-awal keislaman. Ar-Rasulu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qal lahu ajru khamsina, faqila khamsina minhum, qal bal minkum. Kata Imam As-Sabuni, pahalanya lebih besar itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahu ajru khamsin, baginya pahala 50 orang. Faqila khamsina minhum, maka ditanyakan kepada beliau, apakah 50 itu dari mereka? Qala bal minkum, bahkan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahkan 50 itu dari kalian. Jadi mendapatkan 50 pahala, 50 orang dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kata Al-Imam As-Sabuni selanjutnya, wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam dzalika liman ya'malu bi sunnatihi inda fasadi ummatihi. Ya, yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda yang demikian karena yakni ya'malu bi sunnatihi inda fasadi ummatihi. Ya, dia orang itu sabda Rasulullah kepada orang tersebut yakni karena dia beramal dengan sunnah beliau inda fasadi ummati, tatkala umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam kerusakan. Ya, yakni banyak kerusakan lalu dia berada di tengah-tengah kerusakan itu dia tetap istiqamah. Ya tentu karena istiqomahnya dia di tengah-tengah kerusakan itu punya beban-beban yang berat, ya. Sebab itu datang dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, tajiduna alal khairi awanan, wala yajiduna alal khairi awanan. Yang demikian itu karena kalian para sahabat itu mendapati penolong-penolong dalam melakukan kebaikan. Sementara mereka wala yajiduna alal khairi awanan, mereka tidak mendapati penolong-penolong dalam beramal. Ya di zaman Rasulullah ya, itu semua orang punya girah yang tinggi untuk beramal. Dan mereka saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung, dan memang mereka adalah orang-orang yang fastabiqul khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sehingga kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi mereka untuk suatu amalan, itu benar-benar mereka bersegera untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, jangankan itu ya, sampai-sampai kalau mereka melihat seseorang tidak hadir di masjid, tidak hadir di majelis ilmu, itu jadi perhatian mereka. Karena mereka saling memperhatikan, ya. Jangankan sampai bayangkan di waktu hadir untuk sholat subuh saja itu. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah tanya siapa yang sudah jenguk orang sakit hari ini. Tanya lagi siapa yang sudah melayat hari ini dan seterusnya. Itu bukan persoalan menjenguk orang sakit dan melayat, tapi ingin saya katakan, coba antum bayangkan waktu yang begitu sempit, ya kan, waktu yang begitu singkat dan orang mungkin masih tidur, masih ngorok, itu sudah ada para sahabat yang melakukan amal saleh. Iya, paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita walaupun kita tahu ntar aja lah, nanti tunggu nih saya pulang ngantar istri dulu dari pasar baru saya sana. Ntar nanti saya tunggu ini mau ngajak anak ke mall dulu, pulang dari mall baru saya datang ziarah takziah dan macam-macam. Itu kita selalu mengedepankan, kita selalu membelakangkan, mengakhirkan hal-hal untuk melakukan kebaikan. Sehingga kalau kita hidup di zaman yang orang punya giroh untuk melakukan kebaikan itu semakin kecil, semangat mereka semakin melemah. Lalu kita sungguh-sungguh di situ, kita istiqomah, kita berjuang. Memang itu seolah-olah kita berjalan sendiri di tengah-tengah manusia yang sudah tidak mempunyai motivasi yang sama dengan kita. Ya, jangankan itu, hari-hari ini saja kalau antum ajak orang, ya Ustadz, ya kita dakwah yuk ke pedalaman-pedalaman, kita dakwah yuk ke kampung-kampung. Ya tuh anak belum mampu, anak ya, belum kuat. Kenapa? Ya anak istri anak macam-macam ya. Begitu antum terjun sendiri ke daerah pedalaman, itu seolah-olah antum sendiri di tengah-tengah kerusakan yang luar biasa. Iya.
Seolah antum sendiri seorang diri berjalan di bumi yang memang benar-benar dalam kegelapan, dan itu beratnya bertonton itu. Artinya apa? Inilah maksud dari Rasulullah, tajiduna alal khairi a'wanan wa la yajiduna alal khairi a'wanan. Ya, kalian mendapati penolong-penolong untuk melakukan kebaikan, sementara mereka orang-orang yang hadir di akhir zaman berpegang teguh dengan sunnahku, beramal di atasnya, istiqamah di atasnya, itu apa? La yajiduna alal khairi a'wanan. Mereka tidak mendapati apa? Penolong-penolong untuk melakukan hal tersebut. Coba antum bayangkan, ya, ini manusia biasa ketika tidak mendapati penolong, ya, ketika dia seolah-olah berjalan sendiri, dia berjuang sendiri, itu bebannya luar biasa. Jangankan itu, para nabi saja sampai ketika menghadapi apa tekanan-tekanan beratnya perjuangan membutuhkan penolong, iya, sampai apa nama Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang bisa menolong aku untuk Allah azza wa jalla. Dia membutuhkan orang untuk memotivasi dia untuk bersama dengan dia berjuang dalam apa? Istiqamah di atas kebenaran tersebut. Dan itu bisa kita bayangkan bagaimana betapa beratnya. Sehingga karena berat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Khamsina minkum, mereka mendapatkan 50 pahala, 50 orang dari kalangan kalian. Meskipun, anak katakan ya, meskipun kata minkum ini diperbincangkan oleh sebagian para ulama, ya, karena memang kalau kita lihat riwayatnya masing-masing, ya, itu ya tidak luput dari cacat. Al-Alama Albani rahimahullah sendiri menerangkan hal itu di dalam silsilah ad-dhaifah. Tetapi beliau di dalam silsilah as-sahihah memberikan isyarat bahwa adapun hadis-hadis tentang ayyamul sabr, hari-hari yang penuh dengan kesabaran, itu datang dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, karena memang itu hadis-hadis yang sahih, maka hadis ini dia mempunyai syawahid, menjadi apa? Saksi-saksi penguat bagi hadis ini, sehingga hadis ini dapat diterima dan dapat diyakini sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ya, memang kalau kita bicara dalam bab fadailul a'mal, ya, Anda sampaikan sedikit faedah ya. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullah sendiri itu di dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad itu terdiri dari berapa hadis? Musnad Imam Ahmad itu terdiri dari kurang lebih 27.000 hadis. Ya, 27.000 hadis. Kurang lebih ya. Itu Imam Ahmad sendiri mengatakan di dalam musnadnya itu memang kalau di dalam hal-hal yang berkaitan dengan halal haram itu mereka ketat sekali dalam meriwayatkan hadis. Ya. Itu Imam Ahmad ya. Tapi kalau dalam hal-hal fadhailul a'mal itu mereka agak tasahul, agak longgar dalam hal-hal tersebut. Sehingga dari sini sebagian para ulama mengatakan dalam hal-hal fadhailul a'mal itu mereka tidak seketat dalam memeriksa hadis-hadis tentang halal haram, karena dia hadis-hadis motivasi. Terlepas dari itu semua, ya kita ingin mengatakan di sini bahwa ya kalau kita bicara tentang hadis mendapatkan 50 pahala itu masuk dalam hukum atau masuk dalam motivasi? Masuk dalam motivasi ya. Nah, kemudian akhwana fiddin azza-jalla wa iyyakum, di sini ada beberapa hadis ya menerangkan perkara tersebut. Ya kita lihat ya, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyamas sabri, tentang hari-hari yang penuh dengan kesabaran ya.
Sesungguhnya setelah kalian akan datang nanti hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian berada di atasnya pada hari ini, ajru khamsina minkum. Mereka mendapat 50 pahala dari kalian. Ya. Qalu ya Nabi Allah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, aminhu au minhum, apakah dari mereka? Qala bal minkum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, bahkan dari kalian. Disebutkan pula di dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun gharib dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum fi zamanin man taraka minkum usyra ma umira bihi halaka. Thumma ya'ti zamanun man amila minhum usyra ma umira bihi najah. Itu apa? Kalian berada pada satu zaman, pada satu masa yang siapa yang meninggalkan 1/10 dari yang diperintahkan kepadanya, maka dia apa? Binasa, dia binasa. Dan kemudian nanti akan ada thumma ya'ti zamanun, kemudian nanti akan ada suatu zaman pula man amila minhum usyra ma umira bihi najah. Yang barang siapa yang dia melakukan 1/10 dari yang diperintahkan kepadanya, niscaya dia selamat. Coba antum bayangkan. Dalam hadis ini Rasulullah menyinggung ya, kalian para sahabat itu berada pada satu masa ini yang kalian kalau meninggalkan 1/10 dari yang diperintahkan itu binasa. Tapi kemudian Rasulullah menyebutkan suatu zaman yang kalau melakukan 1/10 itu apa? Selamat. Artinya apa? Artinya pada zaman awal-awal yang begitu enteng, begitu gampang, begitu mudah orang beramal, lalu kita dengan enak-enaknya meremehkan, ya binasa. Iya. Tetapi zaman yang begitu sulit, orang beramal begitu sulit, dia beramal 10 saja, 10 1/10 saja itu sudah melalui perjuangan yang begitu besar, maka dia apa? Selamat. Ya. Sebab itu apa? Kata para ulama, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala seseorang itu didapatkan dengan sesuai dengan kadar kesulitan yang dia alami dalam mengerjakan pahala itu. Begini, amalan yang paling besar pahalanya itu adalah amalan yang ketika seseorang dalam keadaan sulit untuk melakukannya. Ya, datang dalam hadis misalnya begini, antum berwudu di panas yang terik atau suasana yang gerah, dibandingkan dengan antum berwudu di waktu subuh yang sangat dingin, mana yang lebih berat? Apalagi mandi ya, mandi janabah lebih anu lagi, ya lebih berat lagi. Sampai-sampai ada orang ini kalau boleh enggak ini kalau tayamum ini, ya. Nah, ya apa? Artinya sangat apa? Sangat berat bagi dia, kondisi dingin, kondisi yang sangat, apalagi antum kalau di Dhammar di Yaman, di salah satu wilayah di Yaman Utara, Dhammar namanya, itu kulkasnya negeri Yaman. Kalau antum baru sampai di situ itu 3 bulan 6 bulan itu mimisan. Karena apa? Saking dinginnya, ekstrim dinginnya itu. Nah ini kalau orang berwudu, berat dia berwudu, mandi berat dia mandi. Ya tentu ketika berat dalam melakukan pahala seperti itu, tentu dalam melakukan amalan seperti itu tentu pahalanya lebih besar lagi. Maka dari situ dikatakan oleh para ulama, al ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu lebih berat, lebih besar atau tergantung dari kesulitan yang dia hadapi. Orang dia dari rumahnya pakai sepeda motor dengan dari rumahnya dia berjalan kaki, ya berbeda. Iya, orang yang rumahnya dekat dengan masjid dia berjalan, dengan orang yang rumahnya jauh dari masjid dia berjalan juga berbeda. Masyaqqah yang dia hadapi. Baik. Kemudian selanjutnya di sini ada hadis dari Sa'labah ya. Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh
Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir disebutkan hadis ini oleh Al-Alama Albani dalam Silsilah As-Sahihah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna wara'akum ayyama sabri lil mutamassik fihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum." Sesungguhnya setelah kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang berpegang teguh pada apa yang kalian berada di atasnya pada hari ini akan mendapatkan pahala khamsina minkum, ya 50 dari kalian. Qalu ya Rasulullah au minhum, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ataukah dari mereka? Qala bal ajru khamsina minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahkan 50 dari kalian. Nah, begitu pula dalam riwayat Ujrah, Ka'ab bin Ujrah, ini kita sebutkan riwayat-riwayat pendukung ya. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Demikian Al-Imam Al-Mundhiri di dalam At-Targhib wa Tarhib, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti min ba'dikum qaumun al-wahidu minhum ajru khamsina minkum. Akan datang setelah kalian satu kaum, ya, salah seorang dari mereka mendapatkan 50 dari kalian. Dapatkan 50 dari kalian. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa apa? Riwayat-riwayat ini semua mempunyai apa? Pendukung-pendukung. Pertanyaan, apakah 50 pahala itu kemudian menunjukkan bahwa mereka lebih utama dari sahabat? Apakah 50 pahala bagi orang yang beramal pada masa-masa kesulitan itu menunjukkan bahwa mereka lebih utama dari para sahabat? Jawabannya tidak. Karena para sahabat itu dalam kondisi bagaimanapun tidak ada orang setelah mereka yang mampu melampaui mereka dalam keutamaan. Tidak ada yang mampu melampaui mereka dalam keutamaan. Sebab itu Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dan yang lain-lainnya mempunyai penjelasan yang sangat bagus di situ. Al-Imam Ibnu Rajab misalnya, beliau mempunyai penjelasan, kata beliau begini, wa kada jaa ma yushiru ila anna ajral mutaakhirina fi ba'di a'malihim a'dham ajran min ajri man kana qablahum wa dzalika li ghurbatihim fi azmanihim wa sabrihim ala dini wa tamassukihim bihi. Ya, telah datang riwayat yang menunjukkan bahwa pahala orang-orang yang datang belakangan dalam sebahagian amal mereka lebih besar pahalanya dari orang-orang sebelum mereka. Hal itu karena mereka terasing pada zaman mereka, mereka bersabar dalam memegang teguh dengan agama. Kemudian karena apa? Mereka berpegang teguh, konsisten dengan agama tersebut. Lalu kata beliau, wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna min waraikum ayyamas sabri, sesungguhnya setelah kalian atau di belakang kalian nanti ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna mithlu ajri khamsina minkum, bagi orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian berada padanya itu mendapatkan pahala 50 dari kalian. Qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, au minhum, apakah dari mereka? Qala bal minkum, Rasulullah mengatakan bahkan dari kalian. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar memberikan penjelasan, kata beliau, kada yakunul amalul wahidu fi zamanil fitani wa qillatil a'wani alaihi a'dham ajran min kathirin minal a'mali fi zamani akhar li suhulatil amali fihi wa kathrati a'wanihi. Wa idza fasada zaman wa taghayyaratil qulub fasara al-maskutu anil batil mu'adzaman wal mutakallimu bil haqqi mubghadan kana a'dham ajran. Kata beliau, perhatikan kata beliau, kada yakunu al-amalu wahid, yaitu terkadang satu amalan, kata Imam Ibnu Abdul Bar ini, terkadang satu amalan fi zamanil fitan, pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, wa qillatil a'wani alaihi, dan sedikitnya para penolong, ya, pada zaman tersebut,
a'dhamu ajran, pahalanya lebih besar satu amalan yang dilakukan pada zaman-zaman penuh dengan fitnah dan pada zaman-zaman di mana dunia ini sudah rusak, tidak ada penolong-penolong, tidak ada penyokong-penyokong untuk melakukan amalan, maka amalan itu a'zam ajran, lebih besar min kathirin minal a'mali fi zamani akhar, daripada banyak beramal pada zaman-zaman yang penuh dengan kesenangan, pada zaman-zaman yang banyak penolong, ya, dan seterusnya. Lalu kata beliau, li suhulatil amali fihi wa kathrati a'wanih, ya karena gampangnya beramal pada zaman itu dan banyaknya penolong. Wa idza fasada zaman taghayyaratil qulub, ya karena apabila zaman itu telah rusak dan hati-hati manusia telah berubah, fasara al maskutu anil batil muadzaman, maka orang yang diam dari kebatilan itu diagung-agungkan. Iya, orang yang diam dari kebatilan diagung-agungkan, bahkan orang yang melakukan kebatilan bisa diagung-agungkan. Pada zaman tersebut, wal mutakallim bil haq muqdaban, orang yang berbicara tentang kebenaran dibenci. Maka apa yang terjadi? Karena a'dhamu ajran, oleh sebab itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Antum mendakwakan kebenaran, antum dicaci, antum mengamalkan tentang kebenaran, antum dilecehkan, antum sendiri seolah-olah, ya, dan antum dihina, tidak mendapatkan penolong, bahkan dibenci sama orang lain, tapi tetap istiqomah di situ, maka mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang beramal dengan penuh kemudahan, bahkan di tengah-tengah orang yang kalau melakukan bid'ah itu dianggap sebagai ahli ilmu, ya, diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Nah, ini berbeda, ya, berbeda. Intinya apa? Amalan itu tergantung daripada masyaqqah yang dihadapi olehnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bukan karena besarnya pahala ini, bukan menunjukkan besarnya keutamaan mereka melebihi keutamaan para sahabat, ya, tapi menunjukkan karena mereka beramal dalam kondisi yang yang sulit, sehingga wajar mereka mendapatkan pahala yang banyak, karena amalan itu, ya, dia semakin besar pahalanya tergantung dari semakin besar kesulitan yang dia hadapi. Makanya dari itu kalau membandingkan orang yang punya keutamaan khusus dengan para sahabat, itu para ulama punya kaidah. Kaidah mereka apa? Kata mereka, innal mazyatal khassah la taqdi alal fadailil ammah, yaitu keistimewaan yang bersifat khassah, ya, mazyatal khassah, keistimewaan yang bersifat khusus itu la taqdi alal fadailil ammah, itu dia tidak berkonsekuensi adanya keutamaan yang sifatnya umum. Ada keutamaan yang sifatnya umum. Jadi kalau orang punya keutamaan yang bersifat khusus itu ada saja, tapi bukan berarti konsekuensinya dia mempunyai keutamaan umum yang melampaui keutamaan umumnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Naam. Baik. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini bisa dipahami, ya. Kemudian banyak sekali kalau kita bicara, ya, tentang keutamaan, misalnya kenapa tidak melampaui? Kenapa orang itu walaupun dia punya keutamaan yang begitu banyak, dia tidak bisa melampaui para sahabat? Nah, banyak sekali, ya, diantaranya orang-orang yang selamat di belakangan hari itu pun dihitung apabila mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Ada ketika mereka berkuduah kepada para sahabat, mereka dianggap selamat, walaupun beratnya penderitaan yang mereka hadapi, sampai di bidang ilmu sekalipun. Ya, dalam tanda kutip yang ini saya katakan begini. Ada hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi, ya, di dalam Syarh Sunnahnya. Itu kata beliau, perkataan Ibnu Mas'ud. Itu Ibnu Mas'ud berkata begini, la yazalun nasu salihina mutamasikina ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim fa idza atahum min asagirihim halaku. Kata Ibnu Mas'ud, jadi manusia itu selalu menjadi baik, senantiasa mereka berada dalam kebaikan. Itu mutamasikina, dan mereka kuat dalam beragama, berpegang teguh dalam beragama. Itu ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selama ilmu mereka itu datang dari para sahabat.
Lalu apa? Wa min akabirihim, dan apa? Para kibar mereka, para senior-senior mereka. Fa idza atahum min asagirihim halaku. Apabila ilmu mereka datang dari junior-junior mereka, maka mereka binasa. Sisi pendalilan di sini adalah Al-Imam sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ingin mengatakan kepada kita bahwa keselamatan agama orang-orang yang datang belakangan saja itu apabila dia berada pada agama yang diambil dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Begitu pula Sulaiman pernah berkata, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah beliau, la yazalun nasu bi khairin ma baqiyal awwal hatta yata'allamal akhir yata'allamal akhir fa idza halakal awwal qila an yata'allamal akhir halakan nas. Jadi manusia itu senantiasa berada di atas kebaikan, di dalam kebaikan, ma baqiyal awwalu, selama masih ada orang-orang yang pertama dari mereka, ini generasi para sahabat, kemudian diwariskan lagi begitu, hatta yata'allamal akhiru, sampai orang-orang yang belakang itu belajar dari mereka, dari orang yang pertama itu. Fa idza halakal awwalu, apabila generasi yang awal ini binasa, qila an yata'allamal akhiru, maka orang-orang fa idza halakal awwalu qabla an yata'allamal akhiru, sampai orang-orang belakang pertama itu dia binasa sebelum orang-orang yang akhir belajar dari mereka, fahalakan nas, maka manusia akan binasa. Artinya tetap saja orang yang walaupun orang belakangan itu punya pahala yang begitu besar, tapi tetap saja keselamatan beragama dia itu masih tergantung pada keselamatan beragamanya orang-orang yang pertama. Nah, ini sisi pendalilan yang mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melampaui para sahabat dalam hal keutamaan. Ya. Nah, jadi kalau orang belakangan dia masih tetap berada dalam kebaikan ketika dia masih tetap mengambil ilmu dari orang-orang yang pertama. Kalau orang-orang yang pertama itu sudah wafat, dia belum sempat ambil ilmu, maka nanti ilmunya kan bukan bersumber dari orang yang pertama. Maka disitulah kebinasaan. Disitulah apa? Kebinasaan. Nah, baik, mafhum ya ikhwan? Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah berkata, wa man tamassakal yauma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ya. Wa man tamassakal yauma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha. Afwan. Itu ngulang ya. Baik. Ini terlalu semangat kayaknya. Berikutnya kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Qala Abu Uthman, ini perawi kitab ini yang berkata ya. Bahwa Abu Uthman berkata, ini Al-Imam As-Sabuni, wajadtu fi kitabi Syekhil Imam Jaddi Abi Abdillah Muhammad ibn Adi bin Hamdawai As-Sabuni rahimahullah. Aku mendapati di dalam kitab Syekh Al-Imam Jaddi, kakekku, Abu Abdillah Muhammad bin Adi bin Hamdawai As-Sabuni, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Adi bin Hamdawai As-Sabuni rahimana rahimahullah. Jadi ini di Al-Imam As-Sabuni mendapati di dalam kitab milik kakek beliau ya. Memang buku itu sangat penting sekali ikhwan ya. Buku itu sangat penting sekali. Apalagi bagi para penuntut ilmu itu buku itu Masya Allah ya. Sampai-sampai Al-Imam As-Sabuni ini dia menemukan peninggalan kakeknya, warisan kakeknya itu buku. Masya Allah, buku menjadi warisan. Kita ini apa yang kita wariskan? Ya, warisan kita lain lagi ya. Masya Allah. Buku itu sangat penting. Buku itu sangat penting sekali. Nah, apalagi bagi seorang penuntut ilmu, sudah lama ngaji tapi nggak punya buku, ya, nggak punya juga catatan-catatan, ya. Antum punya catatan, harus punya catatan supaya antum tahu suatu ketika, oh ini ilmu yang saya terima dari guru saya ini waktu itu tanggal sekian saya belajar, saya mencatat faedah ini, harus ada. Nah antum, saya yakin antum ya, walaupun ya mungkin saya berprasangka baik ya, kita tuh kan harus berprasangka baik terhadap orang. Ini saya mungkin berprasangka baik bahwa antum ini hafalan antum sekelas Imam Bukhari lah misalnya, ya kan? Saya berprasangka baik saja. Nah, antum duduk langsung bisa menghafal semua yang disampaikan, tidak apa-apa. Walaupun antum, saya berprasangka baik antum punya hafalan yang begitu kuat, tapi antum harus punya buku, ya, harus punya buku, harus punya catatan, ya, dan seterusnya.
Kenapa ya ikhwan? Ini hafalan kita ini kadang-kadang dia terbang kemana-mana. Dia terbang kemana-mana. Orang duduk di majelis ilmu saja hafalannya bisa terbang. Ya, bisa hilang kemana-mana. Apalagi dia tidak ada di majelis ilmu. Nanti dia lupa, dia cari mana catatannya, tidak ada. Dulu saya pernah dengar begini dan begitu, akhirnya salah paham. Salah paham, salah nukil, ya itu jadi masalah. Ya, jadi masalah. Saya saja, jujur saya ini katakan, saya itu kalau mendapati masalah-masalah yang saya sudah hilang dari ingatan, kadang samar-samar. Saya bingung mau cari di mana. Itu saya selalu kembali ke buku catatan saya. Saya punya catatan. Saya punya catatan sejak dari saya belajar di tahun 2000. Ya, tahun 2000 sampai hari ini saya masih punya buku-buku catatan yang tertata, rapi. Ya, saya tinggal lihat mana saya punya catatan di waktu dulu. Oh ini, oh ternyata begini pelajaran ini, saya baru ingat. Nanti kalau saya misalnya sekarang ingin kaji lebih dalam lagi, dari situ saya merujuk ke kitab-kitab para ulama, ya. Dan kita punya catatan. Kita harus punya apa? Catatan. Dan para ulama menasihatkan. Syekh Ibnu Utsaimin menasihatkan antum harus punya hasyiah. Harus punya catatan-catatan pinggir di kitab-kitab yang antum pelajari itu, ya. Nah, harus ada catatan-catatan di situ. Datang dengan kitab antum catat di sampingnya itu apa faedahnya, atau bila perlu rujukannya kemana. Kalau nggak bisa catat rujukannya, supaya suatu ketika antum punya kitab rujukan, antum lihat ingin memperdalam lagi, lihat lagi dari situ dapat rujukan, iya kan? Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Jangan seperti orang alim, ya, ngaji dari tahun A sampai tahun Z cuman punya buku satu aja. Ya, cuma punya buku satu. Tidak boleh. Maka kata Imam As-Sabuni mengatakan apa? Saya mendapati di dalam buku kakekku, yaitu siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdawai As-Sabuni rahimahullah. Akhbarana Abul Abbas Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi, ya, bahwa telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Di sini juga ada satu faedah yang ingin Anda sampaikan. Kalau kita belajar ilmu hadis, di dalam ilmu hadis itu ada cara-cara meriwayatkan ilmu. Nah, salah satu meriwayatkan ilmu yang diterima juga oleh para ulama itu adalah meriwayatkan dari buku-buku yang dia dapati, ya, dari buku syekh yang dia dapati atau dia wariskan kepadanya, itu boleh, itu diterima, ya. Misalnya antum nih mendengar, tapi antum mendapati buku catatan dari seorang guru, atau antum dikasih, atau antum beli. Dulu tuh luar biasa, ya. Dulu luar biasa sekali. Ada orang punya catatan buku panjang, itu dia dalam kehidupan susah sekali. Tidak ada jalan lain, kadang-kadang dia jual bukunya. Dia jual. Nah, dia jual bukunya, ya buku itu boleh diriwayatkan enggak? Boleh diriwayatkan oleh orang yang memiliki buku tersebut. Itu cara-cara dalam meriwayatkan hadis, ya. Nah, di sini Al-Imam As-Sabuni juga meriwayatkan ilmu dari kakeknya, ini juga dari yang dia temui dari buku kakeknya, dari kitab kakeknya. Yaitu apa? Akhbarana Abul Abbas Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Annal Abbas bada Subaih haddathahum. Bahwa Al-Abbas bin Subaih itu bercerita kepada mereka. Qal, dia berkata, haddatsana Abdul Jabbar bin Tahir. Qal, telah bercerita kepada kami Abdul Jabbar bin Tahir, dia berkata, haddatsani Ma'mar bin Rashid atau Rashad, telah mengabarkan kepadaku Ma'mar bin Rashad. Dia berkata, sami'tu Ibnu Syihab Az-Zuhri, aku telah mendengar Ibnu Syihab Az-Zuhri yaqul, berkata, ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atai sanah, ya, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal dari apa? Daripada ibadah 200 tahun. Lebih afdal dari ibadah 200 tahun. Masya Allah, ya. Ibadah 200 tahun. Ya, memang kalau kita lihat baca buku-buku para ulama tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, seperti kita dapati juga di sana ada ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah, ya, menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah dan lain-lain. Artinya apa? Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah. Karena bagaimanapun amalan sunnah itu tidak bisa melampaui ibadah wajib. Pertanyaannya begini, pemahamannya, ya, pemahaman sederhananya, menuntut ilmu itu wajib apa sunnah? Wajib. Salat sunnah itu sunnah apa wajib?
Sunnah. Puasa sunnah itu sunnah apa wajib? Sunnah. Tentu yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Oleh sebab itu salah satu hikmah ya, kalau antum ada sholat sunnah, imam sudah qamat, lanjut sholat sunnah apa berhenti? Berhenti. Kenapa? Orang beramal itu harus mengedepankan yang apa? Yang wajib, yang utama daripada yang utama, kan begitu. Iya. Maka dari itu ketika apa namanya? Bayi siapa namanya Juraij. Itu kan Juraij ketika ibunya berdoa Allahumma la tumithu hatta yantura ilal mumisat. Ya Allah jangan engkau matikan Juraij ini sampai dia lihat wajah pelacur. Itu doa ibunya kabul. Ya, doa ibunya kabul. Padahal kaidah telah mengatakan bahwa doa orang tua itu makbul selama anak itu bukan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Ya. Misalnya anak itu dia nggak mau pakai jilbab, orang tua dia mau pakai jilbab, orang tua nggak mau, lalu orang tua dakwah buruk, itu nggak mempan. Kenapa? Karena anak itu bukan dalam keadaan bermaksiat. Paham ya? Misalnya anak itu mau menuntut ilmu, orang tuanya nggak mau, lalu orang tua doakan keburukan kepada dia. Kalau dia ngaji, dia kenal manhaj salaf, orang tua doa keburukan kepada dia, itu mempan apa enggak? Enggak, karena dia bukan dalam keadaan maksiat. Nah Juraij ini doanya makbul, doa ibunya makbul. Berarti Juraij dalam keadaan maksiat apa bukan? Bukan. Padahal waktu itu apa yang terjadi? Ibunya panggil dia, tapi dia lebih memilih apa? Sholat. Lebih memilih sholat. Maka kata para ulama, inilah orang yang beramal dengan kebodohan. Ahli ibadah beramal tanpa ilmu. Ya, dia menjawab seruan ibu itu wajib apa sunnah? Wajib. Sholat sunnah itu apa? Sunnah. Yang lebih tepat apa yang harus dia lakukan? Tinggalkan sholat sunnah aja dan dia jawab panggilan ibunya. Ini namanya orang buang kapak, ambil jarum. Ya, antum mau tebang pohon besar, ada kapak, ada jarum. Ah, nggak usah lah, buang kapaknya, pakai jarum aja. Ya, nah ini keliru dalam beramal. Ya, maka dari itu, karena posisinya menuntut ilmu itu adalah wajib, tentu amalan wajib tidak bisa dikalahkan oleh amalan sunnah apapun. Tidak bisa. Ya, nah, dan di situ juga ada keutamaan ya. Orang-orang yang menuntut ilmu itu bagaikan apa? Jika dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti bulan di malam purnama dengan bintang-bintang. Ya bintang itu walaupun banyak dia bercahaya tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau bulan dia bercahaya itu untuk semua orang. Coba ada purnama itu sampai di pelosok-pelosok di lorong-lorong itu terang. Orang bisa jalan dengan apa? Bantuan cahaya bulan itu. Tetapi kalau bintang walaupun banyak dia menerangi dirinya sendiri. Menerangi apa? Dirinya sendiri. Lah antum rajin ibadah, ya, istiqomah dalam ibadah itu menerangi diri sendiri. Menerangi diri sendiri. Tetapi orang yang belajar ilmu agama, ya, mau tak mau ilmu agama itu pasti dia dakwakan. Dan ketika dia dakwakan itu dia menerangi banyak orang. Dia menerangi banyak orang. Tentu yang seperti ini lebih banyak, lebih faedah daripada yang untuk sendiri. Maka begini, ada hal singkat yang dikatakan begini, kalau kita melihat buku-buku fikih ya, itu para ulama selalu mengatakan begini, amalan itu jika dibandingkan dengan amalan yang bersifat infiradi, pribadi, jika dibandingkan dengan amalan untuk banyak orang, maka tentu mana yang lebih utama? Amalan untuk banyak orang. Amalan untuk banyak orang. Mafhum ya, Ikhwan? Oleh sebab itu orang yang istiqomah belajar di rumahnya, beribadah di rumahnya sendiri, itu berbeda dengan orang yang bergaul dengan orang lain kemudian mengajak mereka untuk sama-sama beribadah. Berbeda. Iya. Kenapa? Karena di situ ada skala kemanfaatan untuk banyak orang. Ya. Jadikanlah hidup Anda itu jangan bermanfaat untuk diri Anda sendiri, tapi jadikanlah hidup Anda itu bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bukan ukhrijat linafsi, bukan dikeluarkan untuk diri antum sendiri, tetapi dikeluarkan untuk bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia. Ya. Maka karena belajar ilmu agama itu bermanfaat bagi manusia, menolong manusia, membawa mereka dari kegelapan ya kepada cahaya agama yang terang, maka tentu dia lebih utama daripada apa? Orang yang beribadah sendirian. Maka di sini Imam As-Sabuni menyebutkan hal ini adalah motivasi. Motivasi bahwa antum ini sudah mempelajari kitab beliau sampai sudah mau tamat ini, pahami dia dengan baik, amalkan dia, dakwahi dia kepada orang lain. Ya, supaya dia bermanfaat. Lebih manfaat daripada antum ibadah sendiri. Ya, lebih bermanfaat daripada antum ibadah sendiri. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna naktafi bihadzal dars ya ikhwan.
kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidnillahi taala. Masih ada dua ucapan Imam As-Sabuni lagi, kita tamatkan kitab ini ya. Setelah kita tamatkan kitab ini, insyaallah taala kita lanjutkan dengan kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani. Masih kitab akidah, masih kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama ahli fikih Syafi'i ya. Al-Imam Al-Muzani itu kalau dalam madhab beliau Syafi'iyah. Beliau murid dekatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan beliau yang menggantikan Al-Imam Asy-Syafi'i mengajar. Ya, ketika Al-Imam Asy-Syafi'i wafat, itu kita pelajari akidah beliau insyaallah, dan anak nasihatkan supaya antum punya buku, jangan datang dengar nggak punya buku, ya, punya buku. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.